bahwa Pancasila itu adalah. Bayangkan jika Indonesia bukan negara kesatuan seperti sekarang, melainkan sebuah negara federasi dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi punya pemerintahannya masing-masing, guys. Apakah Indonesia akan tetap bersatu? Di masa awal kemerdekaan, ini adalah dilema besar yang dihadapi Soekarno ketika Belanda mencoba kembali menguasai Nusantara lewat strategi divide and impera. Baru mereka menawarkan bentuk negara federal, tapi Soekarno menolak keras saat itu. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Mari kita bahas. Setelah Indonesia memproklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tak tinggal diam saat itu. Mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Namun dengan cara yang lebih halus, guys. Belanda tahu kalau mereka menyerang langsung, perlawanan rakyat akan sangat besar. Maka mereka menawarkan bentuk Republik Indonesia Serikat atau yang sering disingkat sebagai RIS. Nah, sebuah negara federal di mana Indonesia hanya menjadi satu dari banyak negara bagian. Dalam perjanjian Linggarjati tahun 1946 dan Renville pada 1948, ide ini mulai dimasukkan oleh Belanda. Tujuannya sangat jelas, memecah kekuatan nasionalis dan menghidupkan kembali pengaruh kolonial di wilayah-wilayah lain. Nah, Soekarno saat itu menyadari bahwa bentuk negara federasi bukan sekadar kompromi politik. Ini adalah jebakan kolonialisme baru. Dalam pandangannya, federasi akan membuat Indonesia mudah dipecah belah. Setiap daerah akan memiliki kepentingan sendiri dan nasionalisme bisa hilang. Soekarno menegaskan dalam banyak pidatonya, dia bilang negara kesatuan adalah harga mati karena dari Sabang sampai Merauke kita adalah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, guys. Bentuk federasi akan membuat Belanda bisa memengaruhi negara-negara bagian yang lemah dan pada akhirnya mengontrol Indonesia dari balik layar. Selain politik, penolakan Soekarno juga didasari oleh ideologi. Ia percaya bahwa semangat kemerdekaan Indonesia adalah persatuan dalam keberagaman, bukan pemisahan atas dasar wilayah atau etnis. Bagi Soekarno, negara kesatuan mencerminkan filosofi Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sementara bentuk federasi mencerminkan individualisme Barat yang bertentangan dengan semangat gotong royong bangsa. Meskipun Soekarno menolak, tekanan internasional saat itu membuat Indonesia sempat menerima bentuk Republik Indonesia Serikat yaitu RIS pada Desember 1949. Nah, namun RIS tak bertahan lama. Ketegangan muncul antara pemerintah pusat dan negara bagian yang masih dipengaruhi Belanda. Rakyat di banyak daerah melakukan demonstrasi saat itu, guys, menuntut kembali ke negara kesatuan. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan Soekarno untuk menolak negara federasi bukan hanya soal politik, tapi juga soal visi persatuan bangsa. Jika saat itu Soekarno menerima bentuk federasi, mungkin Indonesia hari ini tidak akan menjadi satu negara yang utuh. Dan Soekarno percaya kekuatan Indonesia ada pada kesatuan hati rakyatnya. Dan sejarah membuktikan di tengah segala perbedaan, Indonesia tetap berdiri tegak sebagai satu bangsa yang besar. Gimana pendapat kalian tentang ini? Mari berpikir kritis.